Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Minggu Advent yang kedua dan Shalom bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 8 sampai 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang berada di tempat kediaman. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 tambah ayat 3. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 4 sampai 5.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara responsoria. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 tambah dengan ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita mendengarkan kor pujian dari kor lansia.
Kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak marilah kita mendengarkan warta jemaat kita untuk hari Minggu ini. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik Minggu menyambut Raja yang adil dan jaya. Yang kedua, anak lahir. Yang pertama, pada hari Minggu 26 November 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak CSTS Silaban dan Ibu Boru Gultom dari Wik Bengkong Indah. Yang kedua, pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak F. Hutapea dan Ibu Boru Napitupulu dari Wik Batam Center. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak F.E. Silitonga dan Ibu Boru Sinaga dari Wik Batam Center. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi jemaat baru bagi gereja kita. Keluarga Marijon Sitio dan Ibu Jenita Elfrida Manalu beserta 3 orang anak mereka. Mereka datang dari Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Tanjung Piayu, Resort Batam Barat. Alamat mereka di Punggur masuk ke Wik Taman Baloi Punggur. Yang keempat, jemaat penuh. Mulai hari Minggu ini telah menjadi jemaat penuh dari gereja kita, keluarga Rijal Sinaga dan Ibu Debi Novita Saragi, Wik Taman Baloi Punggur, beserta 2 orang anak mereka. Yang kelima, jemaat yang meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 telah meninggal dunia Bapak Watston Tampu Bolon, suami dari Ibu Selima Ria Gultom, tutup usia 69 tahun dari Wik Baloi Center. Nomor 6, penabbisan pendeta HKBP. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023 diadakan penabbisan pendeta HKBP bertempat di HKBP PA Raja Resort PA Raja Tarutung, Distrik 2 Silindung. Sehubungan dengan itu, calon pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH berangkat mengikuti penabbisan pendeta dan didampingi oleh pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Nomor 7, acara ulang tahun HKBP Batam yang ke-51. Pada hari ini kita mengadakan acara ulang tahun HKBP Batam yang ke-51 pada ibadah pukul 8 WIB setelah selesai warta jemaat. Nomor 8, Natal Sekolah Minggu dan Naposo Bulung. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023 diadakan Natal Sekolah Minggu untuk horong besar bertempat di gereja kita masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kepada orang tua agar mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Natal tersebut. Yang kedua, pada hari Sabtu 16 Desember 2023 diadakan Natal Naposo Bulung bertempat di gereja kita masuk pukul 18 WIB. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat dan Naposo Bulung gereja kita untuk dapat mengikuti ibadah Natal tersebut. Kesembilan, Natal PPD Distrik ke-20 Kepulauan Riau. Pada hari Rabu 13 Desember 2023 diadakan perayaan Natal Persekutuan Perempuan Distrik ke-20 Kepulauan Riau yang bertempat di Gereja HKBP Batam. Masuk pada pukul 10 WIB. Diharapkan kepada semua anggota seksi perempuan untuk turut menghadiri perayaan Natal tersebut. Ke-10, jadwal perayaan Natal.
pada hari Sabtu 23 Desember 2023 kita mengadakan Natal keluarga. Sehubungan dengan itu, acara akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Yang kedua, pada hari Minggu 24 Desember 2023 kita mengadakan ibadah malam Natal dalam 2 waktu, yaitu yang pertama pukul 16.30 WIB dan diikuti yang kedua pukul 19.30 WIB. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 kita mengadakan ibadah Natal umum dalam 3 waktu. Yang pertama pukul 6 WIB, yang kedua pukul 8 WIB, dan yang ketiga pukul 10.30 WIB. Sehubungan dengan itu juga akan mengadakan perjamuan kudus. Yang ke-11, baptisan kudus. Pada perayaan Natal kedua, pada hari Selasa 26 Desember 2023, gereja kita mengadakan baptisan kudus kepada seluruh jemaat yang akan membawa anak-anaknya menerima baptisan kudus. Oleh karena itu, kepada jemaat yang membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar mendaftarkan dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wik dan mengantarkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Ke-12, pengumpulan persembahan. Mulai 1 Januari 2024 kita mengadakan pengumpulan persembahan di setiap ibadah minggu, hanya 1 kantong setelah selesai khotbah. Yang ke-13, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nomor 14, sumbangan. Yang pertama, bunga altar. Pada hari Minggu ini sumbangan dari Sintua HS Panggabean, Boru Lumban Tobing dari Wik Batam Center, dan keluarga M. Bakara, Boru Gurning dari Wik Tiban. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, gereja kita menerima sumbangan dari grup Tapar Hasyang Tiki ama Wik Batam Center sebesar 15 juta untuk pelunasan karpet gereja. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 9 Desember 2023 sebesar 662.323 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita akan masuk acara singkat perayaan ulang tahun HKBP Batam bersama-sama dengan beberapa orang jemaat yang pada hari ini juga berulang tahun. Untuk itu, dengan segala hormat kami panggilkan yang pertama mewakili Pangulan Agok Tiki Inang Bibel Pro Leni Sinaga supaya maju ke depan. Yang kedua mewakili Parhalado Amang Sintua Dr. Siahaan supaya maju ke depan. Yang ketiga mewakili Lansia Pongga Binuis supaya maju ke depan. Yang mewakili Ruas Amang Desmond Hutagalung supaya maju ke depan. Mewakili Naposo Putri Boru Aritonang supaya maju ke depan. Mewakili remaja Selo Boru Hutagaol. Yang terakhir mewakili sekolah minggu Noel Parsaulian Dongoran supaya maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
kita menyanyikan Happy Birthday dipandu oleh song leader. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kue, potong kuenya, potong kuenya sekarang Baik, tepuk tangan dulu kita semua. Dengan hormat Amang Pendeta, kami minta kesediaannya untuk memotong kue ulang tahun dan membagikannya kepada jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Amang Inang dan saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, selamat ulang tahun bagi gereja kita yang ke-51. Pada hari ini Tuhan telah memberkati gereja kita sehingga genap menjadi 51 tahun. Percayalah bahwa Tuhan tidak hanya memberkati gereja kita sampai angka 51 tahun, tetapi Dia akan menyertai gerejanya, umatnya, bahkan sampai akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya, memberkati jemaatnya, memberkati Parhalado, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan sukacita dari jemaat semakin luar biasa kepada Tuhan kita. Amin. Kita potong kuenya. Ya, mewakili lansia. Mewakili Pangulan Agok Tiki, Inang Bibel Pro. Oke, selanjutnya mewakili Parhalado, Amang Dokter Siahaan. Kemudian mewakili Ruas, Amang Desmond Hutagalung. Selanjutnya mewakili Naposo, Putri Aritonang. Yap, mewakili remaja, Selo Boru Hutagaul. Yang terakhir mewakili sekolah minggu, Noel Parsaulian Dongoran.
Baik, nanti pembagian ke jemaat nanti setelah ibadah. Silahkan kembali ke tempat dan boleh dibawa kuenya. Baik, terima kasih untuk acara kita. Kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Ina Lubuk Baja. Kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B sambil kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 dan seterusnya. Raja
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent, dan selamat ulang tahun yang ke-51 bagi gereja kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita telah merayakan hari ke-51 tahun gereja kita, ulang tahun, di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita melihat secara psikologis, sebenarnya seseorang yang berumur 51 tahun itu
Dia adalah seseorang yang sudah mandiri, seseorang yang sudah berpikir atau berhikmat, seseorang yang emosionalnya tidak lagi meledak-meledak seperti halnya anak remaja. Ini adalah puncak karirnya, puncak karir. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini puncak dari segala-galanya bagi seseorang umur 50 tahun. Karir nape di situ, bahkan sumbangannya juga di situ paling besar. Donasinya di situ paling besar. Bahkan tanggung jawab di situ paling besar. Mungkin anak-anaknya mahasiswa atau hendak mau menikah. Di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita lihat gereja kita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah berusia 51 tahun didirikan. Kita salut kepada para pendiri-pendiri gereja kita. Seharusnya kita tepuk tangan kepada para tokoh-tokoh sejarah yang telah mendirikan gereja di Batam ini. Inilah salah satu kesaksian dari orang-orang percaya, pendahulu-pendahulu kita, sehingga mereka mendirikan gereja di Batam ini, yaitu gereja HKB Batam ini, dan menyebar ke seluruh Batam ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Inilah pekerjaan Tuhan atas mereka dan diwariskan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita sudah 51 tahun Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pekerjaan orang 51 tahun adalah melayani yang lain, bukan hanya lagi memikirkan dirinya. Pekerjaan orang 51 tahun adalah di mana dia sudah mampu mandiri, sudah mampu memikirkan di luar dirinya, dan banyak hal yang harus dia pikirkan untuk membenahi mana yang bisa dibenahi. Bukan lagi pekerjaan orang yang 51 tahun bersungut-sungut, marangan-angan, tangibe. Dia sudah realistis menjalani kehidupan ini. Atau ketiok memang doh taminang las marohata di ulang tahun ni huriata na pa 50 sadahong tao tolong amang doh tamna. Iku lem semarak do lem tinggat do aka ulauta lem tikos menang lem bisuk pamikiriota 76. Ima taringot tu si selama ulang tahun mari huriata selaya amang doh taminang. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema firman Tuhan hari ini yaitu menyambut Raja yang adil dan jaya. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika saya dari semalam merenung-renungkan nas ini tentang adanya Raja yang adil dan jaya, kemudian Raja itu digambarkan sebagai Raja yang lemah lembut, dia digambarkan sebagai Raja yang mengendarai keledai bukan kuda. Ini sesuatu yang kontradiktif Bapak Ibu dan saudara-saudari. Di mana ada di tengah-tengah dunia ini raja yang lemah lembut yang bisa menguasai dunia. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan menguasai dunia. Di mana di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, negara yang kelakuannya lemah lembut tetapi bisa menjadi super power. Enggak ada. Dari dulu hingga saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, kerajaan Mesir, kerajaan Romawi Yunani, dinasti Ming mungkin di Cina, atau Bapak Ibu dan saudara-saudari, kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia ini, mereka biasanya puncak kejayaannya, puncak keadilan yang mereka ciptakan adalah ketika seorang pemimpin itu hadir dengan kekuasaan yang penuh, hadir dengan teror kepada masyarakat, hadir dengan sikap yang diktator kepada masyarakatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mesir, betapa diktatornya seorang Firaun. Dinasti Ming, betapa diktatornya seorang kaisar di Cina pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Atau kalau kita lihat di era sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, di mana di sekarang ini teknologi sudah semakin maju. Negara-negara yang menciptakan alat-alat perang, negara-negara yang mendominasi perekonomian, negara-negara yang suka berperang, mereka lah penguasa di tengah-tengah dunia ini. Mereka lah yang mengendalikan dunia ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mereka lah yang terserah mereka mau mengendalikan sistem perekonomian bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, seakan-akan bahwa kelemah lembutan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membangun yang namanya keadilan dan kejayaan. Menjadi suatu yang kontradiktif sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Keadilan dan kejayaan hendak dibangun di atas payung kelemah lembutan, sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin.
Itu sebabnya banyak filsuf yang mengatakan bahwa seorang pemimpin yang ambisius, yang keras, yang hanya punya niat ambisiusnya untuk memajukan organisasinya atau negaranya, dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Semakin ambisius seorang pemimpin, semakin hebatlah negaranya. Lihatlah Hitler, begitu ambisiusnya. Tetapi di zaman Hitler, Jerman menjadi salah satu penguasa di tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Lihatlah para pemimpin-pemimpin yang ambisius. Apakah mereka memikirkan hak asasi manusia? Apakah mereka berpikir tentang bagaimana masa depan dari orang-orang yang dipimpinnya? Rata-rata tidak seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mereka hanya berpikir bagaimana memajukan organisasi yang dipimpinnya dan berpikir hanya bagaimana menyenangkan dirinya sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bahkan di negara kita di era demokrasi sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita lihat siapa pemenang kompetisi. Kalau dulu pemenang kompetisi suara terbanyaklah yang menentukan siapa pemenang. Namun akhir-akhir ini suara terkuatlah yang menentukan kemenangan. Suara siapa paling kuat? Itu baik di tonga-tonga ni parapoton molo suara ni sinagogo olo do gabe mengarahkan rapat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itulah kelemahan dari demokrasi itu. Salah satu kelemahan dari demokrasi itu. Bahkan itu bisa terjadi tengah-tengah gereja. Suara ni sinagogo omma mengendalikan. Suara ni sina paling berpengaruh omma na mengendalikan. Dan ada yang mengatakan bahwa di gereja ini suara ruaslah suara Tuhan. Padahal beda kan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa suara Tuhan itu yang hendak didengarkan ruas, bukan suara ruas yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menghadirkan keadilan dan kejayaan di bawah payung kelemah lembutan adalah sesuatu yang mustahil bagi dunia ini dan sangat mustahil. Namun hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa apa yang kata dunia ini mustahil, itu mungkin bagi Allah. Keadilan dan kejayaan Tuhan hendak bangun, bukan atas dasar kekerasan, kekejaman, bukan atas dasar memaksakan kehendak, tetapi Tuhan mau membangun keadilan dan kejayaan adalah atas dasar kelemah lembutan, pelayanan, persahabatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan memang pernah menghukum Mesir dengan keras, kemudian memberikan kejayaan kepada Israel di zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Namun Raja Daud dan Raja Salomo, walaupun dia diberikan Tuhan kejayaan dan diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan keadilan, tetapi raja itu toh juga pernah gagal menerapkan keadilan dan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya Babel juga terjatuh ke dalam Israel terjatuh ke bawah penjajahan Babel selama 70 tahun. Dan di sana mereka diperlakukan secara tidak adil, dan di sana mereka menikmati hari-hari yang paling menyedihkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sepulang mereka dari Babel kembali ke Yerusalem, lalu Tuhan berkata kepada Zakaria bahwa Tuhan menjanjikan kepada bangsa itu akan ada raja yang adil, akan ada raja yang tidak angkat senjata, akan ada raja yang tidak menaiki kereta kuda atau kereta perang, akan ada raja yang akan menghancurkan alat-alat perang itu, dan dia akan menomorsatukan yang namanya kelemah lembutan, keadilan, dan kejayaan, dan bukan membangun kerajaan itu hanya sebatas supaya popularitas, diakui orang lain, ditakuti oleh orang lain, tetapi kerajaan itulah menjadi berkat, menjadi sukacita ke tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Inilah konsep kerajaan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana Yesus Kristus bukanlah sedang membangun suatu kerajaan atau membangun dinasti politis. Di mana kerajaan yang sedang dibangun oleh Kristus itu bukanlah kerajaan yang ada batas teritorialnya, ada batas geografinya, tidak. Di mana kerajaan yang dibangun oleh Yesus bukanlah kerajaan yang mengejar kejayaan, bukannya mengejar popularisme yang menggotominang, bukannya mengejar hanya kesenangan pribadi, dan bukan kerajaan yang mengorbankan banyak orang.
yang mengorbankan jiwa-jiwa, yang melukai orang-orang. Tetapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus adalah kerajaan yang penuh damai sejahtera, di mana kelemah lembutan ada di sana dan tidak ada suara untuk menyatakan perang terhadap orang yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan atas kita, di mana Kristus mau turun ke lapangan untuk membangun kerajaan ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Artinya Kristus adalah raja yang tidak hanya duduk di singgasananya, hanya dikipas-kipas oleh malaikat-malaikat, tidak. Tetapi dia mau turun dan melihat bagaimana dunia nyata di lapangan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bahkan dia tidak hanya turun ke tengah-tengah kota yang besar, tapi Tuhan mau turun ke tengah-tengah kota yang terpencil, atau kota yang diisolasi, atau bahkan kota yang dinajiskan oleh orang lain. Itu artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kerajaan yang dibangun oleh Kristus ini adalah kerajaan yang menganggap siapa saja menjadi sahabat. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak menganggap engkau menjadi seteru, musuh atau hamba, tetapi aku menganggap engkau menjadi sahabat hari ini. Sahabat adalah seorang yang mau mati dan menderita untuk sahabat-sahabat yang dikasihinya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, gereja yang didirikan ini adalah gambaran dari kerajaan Allah itu. Gereja kita ini, atau gereja dimanapun itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, adalah gambaran dari kerajaan Allah, di mana gereja sebenarnya bukan mau mencari popularitas, di mana gereja bukan mau mencari atau menegakkan keadilan dengan kekerasan atau kekejaman, di mana gereja Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah mau bersahabat dengan siapa saja, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mau bersahabat, bukan menjadi musuh orang lain, bukan menjadi musuh umat beragama lain, bukan menjadi musuh dari suku adat istiadat yang lain atau bangsa yang lain. Allah menjadi sahabat. Kita lihat sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana kondisi tengah-tengah kita. Apakah gereja kita sudah bersahabat kepada sesama di sini? Apakah gereja kita ini sudah bersahabat kepada anak-anak? Sebenarnya gereja yang memikirkan masa depan generasinya adalah gereja yang bersahabat dengan anak-anak. Ketika saya di Bekasi melayani, gereja-gereja di sana sudah mulai tersadar bahwa pelayanan kepada anak-anak itu harus ditingkatkan. Ngai konadong bemiam tidak dana di gereja, ngai konadong besok ulang tidak dana di patupa hitungan-hitungan di gereja, dan ruangan-ruangan khusus sudah dibuat bagi mereka supaya pelayanan kepada anak-anak itu semakin maju, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya sangat salut di bulan ini di daerah timur di Ambon, ketika ada anak-anak remaja memainkan alat musik biola dan trompet, kemudian dari tetangga mereka datang yang namanya umat beragama lain yang membawa alat musik pukul beduk dan rebana, datang dan mereka di sana berinteraksi. Kemudian anak-anak gereja itu meniupkan trompetnya, hai dunia gembiralah, dan anak-anak yang dari agama seberang membuat pukulannya atau ketukannya dari rebananya itu. Itulah gambaran dari persahabatan, saling menerima, tidak menolak yang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kehadiran Kristus, Raja Damai itu tengah-tengah dunia ini adalah mau bersahabat dengan siapa saja. Yesuslah salah satu tokoh yang merobohkan tembok-tembok pembatas yang dibuat oleh orang-orang pada waktu itu. Ini tembok pembatas antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ini tembok pembatas antara orang yang dianggap kudus dengan orang yang dianggap tidak kudus. Tapi Yesus merobohkan tembok itu, dan Yesus mau bersahabat dengan siapa. Oleh sebab itu jemaat juga, pengikut Kristus juga, orang-orang yang terlibat dalam kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu, harus menjadi orang-orang yang menjadi sahabat bagi siapa saja, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Lingkungan kita ini harus menjadi bersahabat bagi siapa saja, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Konadong miam-miam di song,
Kalau dulu kita bermain mungkin bebas kita bermain di lapangan, ada hutan tempat kita bermain. Tapi tantangan anak muda sekarang adalah tidak ada tempat untuk mereka bermain, tidak ada lapangan untuk tempat mereka bermain, untuk bersosialisasi. Betapa gereja Tuhan nong kepala soni, unakulan handphone di petitio. Kita ciptakan dulu itu lapangan bagi mereka untuk hidup, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang yang lain, supaya mereka tidak hanya mengenal dirinya sendiri, tetapi mau mengenal orang yang di luar dirinya, yaitu sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan orang-orang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa raja itu akan membawa keadilan dan kejayaan, tetapi bukan dengan kekerasan, apalagi dengan kekejaman. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Raja yang adil itu dan raja yang hendak menyatakan kejayaan itu, dia tidak membangun suatu kerajaan itu atas dasar kekerasan, atas nama perang, atas nama itu dan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bukan atas kekuatan otot, bukan atas kekuatan suaranya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bukan. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang gereja kita punya aturan dan peraturan. Tetapi seandainya ada seorang jemaat yang tidak bisa mengikuti aturan dan peraturan itu hanya karena kondisi kehidupannya memang tidak memungkinkan untuk mengikutinya, bukan karena dia tidak mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana seandainya dia datang ke tengah-tengah kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah akan kita tolak demi nama keadilan dan kejayaan? Dan itu bukan yang dibangun oleh Kristus. Kita lihat Kristus ketika dia hadir dan membangun kerajaannya. Kristus datang ke tengah-tengah orang yang dianggap paling hina, paling najis, daerah yang dinajiskan dan berbagai tempat. Dan Yesus membangun kerajaan Allah, kerajaan Kristus di tempat-tempat yang demikian. Dan orang bersuka cita mendengarkan berita, mendengarkan pengajaran, mendengarkan firman yang diberikan oleh Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Yesus tidak pernah melegitimasi kekerasan atau peperangan untuk menegakkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Suasana dunia ini sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penuh dengan peperangan. Entah mengapa konflik di Israel dan Palestina sering ditarik-tarik ke konflik masalah agama. Ada yang beranggapan kalau Israel menang itu berarti Tuhan Allah yang mendukung mereka dari belakang, dan menganggap bahwa setiap bangsa yang melawan bangsa Israel adalah musuh dari Tuhan, musuh dari Allah. Di Alkitab, mari kita baca Alkitab, di mana Yesus melegitimasi yang namanya perang. Di mana Yesus melegitimasi bahwa kekerasan atas nama agama itu harus dilakukan untuk membela Tuhan. Tidak pernah ada. Rakyat dari Bibel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yesus adalah salah satu tokoh sejarah di abad pertama, ketika itu Yunani dan Romawi menguasai Israel. Pengikut Yesus banyak, tapi Yesus tidak pernah mengarahkan para pengikutnya untuk memberontak, untuk mengadakan perang, untuk melawan dengan angkat senjata, membawa kereta kuda dan yang lain, untuk melawan orang-orang yang melakukan ketidakadilan atau penjajah pada waktu itu. Tapi Yesus menekankan supaya umat pada waktu itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang menciptakan dia. Tidak dilegitimasi Yesus perang amang dohta winang. Jadi mulanong marbedai misalnya, marbedai mas ada huria di son, marbedai doh manang marbedai mas ada kelompok di hurion, ada kelompok musia di son, martangyang don, alih Tuhan martangyang don. Apakah Yesus ini ada posisi Yesus di sini? Alih Tuhan saya pahlawan perjahat segereja nina, itu perjahat. Sama-sama umat Tuhan kok. Itu kan memang doa minang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus tidak pernah melegitimasi yang namanya kekerasan, peperasan, kekerasan menggunakan otot atau alat-alat perang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang terakhir atau yang ketiga, Allah sedang membangun kerajaan di tengah-tengah dunia ini, yaitu kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera, dan damai itu tidak terbatas, universal.
Itu yang sedang dikerjakan oleh Allah. Makanya umat Tuhan sekarang dipilih. Kita dipanggil. Sebelum engkau dilahirkan, aku sudah mengenal engkau. Epistel kita tadi. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah mengenal. Kita dipanggil untuk itu. Menjadi duta-duta, menjadi para pelaku pembawa damai. Selaku orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam wilayah kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berbahagialah kita kalau Tuhan memanggil kita menjadi umatnya. Berbahagialah kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau Tuhan memanggil kita untuk mau bersahabat dengan orang lain, untuk membuka diri kita untuk mau bersahabat dengan siapa saja. Dan berbahagialah kita memiliki Tuhan, bukan Tuhan yang emosional, bukan Tuhan yang suka dengan peperangan, bukan Tuhan yang menyuruh kita untuk membela Dia atas nama agama atau dengan memakai kekerasan, tetapi Tuhan yang menyatakan supaya kita membawa damai kemanapun kita berada, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu di masa Advent sekarang ini, Raja yang seperti apa yang kita inginkan tengah-tengah kehidupan kita? Ada yang menginginkan di masa Advent ini Raja yang membebaskan dia dari masalah-masalah perekonomian, yang membebaskan dia dari masalah-masalah keterpurukan hidup, yang membebaskan dia dari masalah-masalah keluarga dan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Maunya Raja yang datang, Raja di masa Advent ini, Raja yang membebaskan negara ini dari sikap yang tidak baik, penyakit-penyakit yang tidak baik di instansi pemerintahan. Tetapi Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Dia datang melampaui itu. Yesus datang adalah untuk menyelesaikan masalah terbesar umat manusia, yaitu manusia dulunya adalah bersahabat dengan dosa. Tetapi Kristus datang untuk menjadikan manusia berseteru dengan dosa, untuk menyelesaikan persoalan manusia, yaitu dosa, di mana kita sebelumnya layak dihukum dan dibinasakan, tetapi karena Kristus telah menyelesaikan dosa kita, di mana Tuhan sudah melihat kita menjadi orang-orang yang disucikan, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita layak di hadapan Tuhan. Atau ngamang dohta minang, mari kita hargailah pekerjaan Kristus itu. Kita sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita sudah dilihat Allah bukan lagi orang yang hina, tetapi menjadi orang-orang yang dikuduskan, yang diterima Allah menjadi anggota kerajaannya, menjadi sesuatu yang khusus di hadapan Allah. Marilah di masa Advent ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, kita persiapkan diri kita, kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan, yang memang harus hidup di dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas panggilan Tuhan atas kehidupan kami, di mana Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang yang meneladani Kristus, di mana Tuhan memanggil kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, untuk menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tidak menjadikan kami menjadi seteru Tuhan, tetapi Tuhan menolong kami, membebaskan kami dari dosa, dan kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi gereja-Mu, sehingga 51 tahun telah dijalani oleh gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati gereja-Mu sampai ke akhir zaman, sehingga gereja-Mu senantiasa mewartakan firman Tuhan, dan gereja-Mu ya Tuhan membawa sukacita kedamaian ke tengah-tengah umat Tuhan. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang berada di tengah-tengah persekutuan saat ini ya Tuhan, ataupun yang belum berada di sini. Lindungilah, berikan kekuatan, hikmat, dan dari Tuhanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik kebutuhan lahiriah atau kebutuhan rohani mereka ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, yang mempersiapkan setiap orang tua untuk dapat mengajari atau menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Mengajari anak-anak ya Tuhan, agar mereka Tuhan dipenuhi roh pengertian, roh sukacita, dan roh hikmat, supaya mereka ya Tuhan semakin berhikmat dan semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman mereka. Kami serahkan jemaat-Mu ya Tuhan yang hidup dalam pergumulan hidup mereka. Ada yang sakit,
Ada yang merindukan lahirnya anak di tengah-tengah keluarga mereka. Ada yang merindukan jodoh. Ada yang merindukan kehidupannya semakin hari semakin dibaharui atau diperbaiki ya Tuhan. Ada yang merindukan supaya mereka diterima di tengah-tengah persekutuan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan jemaat Tuhan, yang menyembuhkan yang sakit, yang menghibur yang lagi berduka, yang memberikan kekuatan kepada mereka yang dalam situasi yang sulit, dan yang menjawab setiap permohonan dan doa dari jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa negara kami ini lindungilah, berkatilah, sehingga bangsa kami ini menjadi pembawa sukacita bagi umat Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati para pemimpin dan orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan, agar semuanya ya Tuhan bekerja untuk melayani setiap orang di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bersuka cita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selama hari Minggu, mari saling berjabat tangan. Bila kau izinkan sesuatu tak